Perkenalkan, nama saya Aliftri Arnanda dengan NBI 14122000269 dan dari nomor absen 37. Hari ini saya akan presentasikan pengukuran produktivitas dengan metode OMEX dengan dosen pengampu Bu Erni Puspantasari Putri. Pengertian: produktivitas adalah rasio antara output dan input mencerminkan efisiensi proses dalam mengubah sumber daya menjadi hasil. Salah satu metode pengukuran produktivitas yang efektif adalah OMEX, dikembangkan oleh James L. Rinks. Metode ini menyatukan berbagai indikator produktivitas dalam satu sistem yang terintegrasi, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi dan menggunakan data yang mudah diperoleh. OMEX menilai kinerja berdasarkan bobot tiap kriteria untuk menghasilkan indeks produktivitas yang menyeluruh, yang berguna untuk evaluasi dan perbandingan antar unit kerja. Metode ini cocok digunakan pada berbagai jenis organisasi, termasuk sektor jasa dan proyek yang sulit diukur secara kuantitatif. Selanjutnya adalah menentukan kriteria pengukuran dan rata-rata berupa input dan output. Seperti contoh pada gambar di samping, yang terdiri dari periode, bulan, input, kriteria 1, 2, sampai 4, hingga output. Selanjutnya adalah perhitungan rasio performance kriteria pengukuran. Rasio performance adalah output per input, yaitu seperti contoh untuk pada tabel di samping. Jadi, jadi adalah menentukan kriteria pengukuran data-data berupa input dan output. Rata-rata, di mana rata-rata tiap kriteria diukur selama 12 bulan. Jumlah data per periode, serta rasio tiap kriteria adalah nilai performa tiap kriteria output per input. Yaitu adalah rumusnya pada gambar di samping. Selanjutnya adalah standar deviasi, di mana standar deviasi adalah rata-rata tiap kriteria yang diukur. Rasio tiap kriteria adalah nilai performa tiap kriteria output per input. N sama dengan jumlah data per periode. Dan untuk perhitungan rata-rata standar deviasi, seperti contoh pada gambar di samping. Dan komponennya adalah terdiri dari input 1, input 2, hingga input 4, yang terdiri standar deviasi serta rata-rata. Selanjutnya adalah proyek, perhitungan BKA dan BKB, degree of accuracy, DA, yaitu adalah standar deviasi per rata-rata. Selanjutnya, Confidence level, LCL, adalah degree of accuracy, DA. Selanjutnya adalah batas kontrol, BKA, yaitu rata-rata tambah standar deviasi. Selanjutnya batas kontrol, BKB, yaitu adalah rata-rata kurangi standar deviasi. Dan untuk perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriteria adalah contohnya pada tabel tersebut. Menentukan target. Menentukan target adalah sasaran akhir skor 10. Dari nilai skor 10 adalah batas kontrol atas PKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya menentukan sasaran jangka pendek skor 3. Nilai skor 3 adalah nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Dan nilai pada skor 3 adalah nilai rata-rata M setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Selanjutnya menentukan nilai produktivitas terendah, skor 0. Nilai skor pada 0 adalah batas kontrol bahwa BKB yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas tabel. Dan target sasaran akhir, yaitu adalah skor 10. Sasaran jangka pendek adalah skor 3. Untuk menentukan nilai produktivitas realistis adalah interval. Interval adalah skor 3 kurangi skor 0, yaitu adalah skor 3. Dan rumusnya adalah BKA kurangi BKB per 3. Untuk selanjutnya interval. Interval adalah 3 kurangi 10. Skor 10 kurangi 3. Jadi hasilnya 7. Dan untuk rumusnya adalah BKA min BKB kurang per 7.
dan menentukan nilai produktivitas realistis seperti contoh pada gambar tersebut. Yang terdiri komponennya adalah komponen batas kontrol bawah, atas, interval 3 dan interval 7. Selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria, yaitu dengan 3 tahapan yang seperti contoh pada gambar di samping, yang tahapan pertama dan gambar kedua, serta gambar 3 untuk hasil totalnya. Selanjutnya menentukan skor dari skala. Skor adalah level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot, weight, besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengelola data yang dapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Dan untuk selanjutnya adalah nilai, value, yaitu adalah skor X bobot seperti contoh pada tabel tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah tabel skor dan skala. Tabel skor skala ya diambil dari, karena terlalu kebanyakan, saya ambil dari bulan bulan Desember hingga bulan April ya, dan totalnya adalah 17 bulan. Dan untuk tabel pencapaian kerja, dan di sini adalah tabel dari semua pencapaian kerja itu dari hingga bulan Desember sampai bulan April. Dan untuk selanjutnya adalah grafik pencapaian kerja, dan ini adalah grafik dari kinerja pencapaian itu. Selanjutnya adalah indeks produktivitas total, dan ini adalah total dari keseluruhan hasil kinerja dari indikator. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.